semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kami dari kelas manajemen 1B. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia ini adalah minyak tambang yang ada di Indonesia. Terus, pembuatan video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah kami di pengantar manajemen. Nah, pengantar manajemen ini juga dipandu oleh dosen kami yaitu Miss Yuni Pambreni SST MNGT. Sebelum kami memulai pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari sejarah PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia atau CPAI adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas untuk mengeksploitasi minyak yang ada di Riau. Sebelum diambil oleh Chevron, perusahaan ini bernama Caltex Pacific Indonesia. Nah, pada tahun 2005, PT Caltex Indonesia resmi berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia mulai berkegiatan operasionalnya di Indonesia pada tahun 1924. Selama lebih 90 tahun operasionalnya, PT Chevron menjadi perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak. Nah, kegiatan operasionalnya itu ada di Blok Rotan Riau, di Dumai, Duri, dan Minas. Nah, sebelum itu, apa sih itu sistem pengendalian? Sistem pengendalian adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk memastikan kinerja berjalan sesuai rencana. Ini penting untuk perusahaan karena dapat membantu perusahaan itu berkembang. Nah, untuk sistem pengendalian PT Chevron Pacific Indonesia itu ada yang disebut kerangka kerja pengendalian internal. PT Chevron Pacific Indonesia menerapkan kerangka kerja yang dikenal sebagai COSO atau yang disebut Committee of Sponsoring Organizing of Treatment Right-of-Way Communication. Kerangka ini terdiri dari 5 komponen. Ada lingkungan pengendalian. PT CPAI menekankan pentingnya lingkungan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk karyawan, untuk mematuhi kebijakan perusahaan dan prosedur. Dan ada resiko. PT CPAI menganalisis resiko yang akan terjadi di perusahaan. Dan ada aktivitas pengendalian, memastikan bahwa resiko yang diidentifikasi dapat dikelola dengan baik. PT CPAI menerapkan berbagai kontrol seperti otorisasi, verifikasi, dan pemisahan. Dan ada informasi. PT CPAI menerapkan informasi yang akurat kepada semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir ada pemantauan, melakukan proses pemantauan berkala untuk area yang diperlukan atau yang perlu diperbaiki untuk memastikan prosedur dilakukan dengan baik. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley Act yang bisa dibilang dengan SOX sebagai entitas yang terdaftar di bursa saham, dan PT CPI ini harus mematuhi SOX tersebut yang menuntut pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penipuan dan memastikan keandalan laporan keuangan. Proses kepatuhan ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu ada dokumentasi, menyusun dokumen yang menjelaskan proses dan kebijakan pengendalian. Yang kedua itu ada pengawasan, melakukan pengawasan terhadap implementasi pengendalian yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga itu ada
Pengujian menguji efektivitas pengendalian secara berkala untuk memastikan bahwa semua sistem berjalan sesuai dengan harapan. Yang ketiga itu ada sistem manajemen lingkungan yang bisa dibilang dengan SML. Pengendalian dampak lingkungan, PT CPI secara rutin melakukan analisis untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari semua kegiatan operasionalnya. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, perusahaan memastikan bahwa semua aktivitasnya mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku serta standar internasional yang relevan. Pelaporan lingkungan PT CPI ini menyediakan laporan berkala mengenai kinerja lingkungan yang mencakup pencapaian dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat itu ada pelaporan. Pelaporan itu menyusun laporan yang mencakup hasil pengujian dan temuan lainnya. Nah, yang keempat ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan di kerja, atau biasa disebut juga dengan SMK 3. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, sistem ini merupakan prioritas utama bagi PT CPI SMK 3 yang diterapkan mencangkup dan memiliki kebijakan keselamatan perusahaan dengan jelas dan tegas yang mengatur semua aspek operasi. Kebijakan ini mencakup prosedur untuk penanganan kecelakaan dan situasi darurat, pelatihan keselamatan, semua karyawan dilatih dalam prosedur. PT CPI ini juga melakukan prosedur untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Nah, kenapa sih dibuatnya ini? Karena kita agar menerapkan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Nah, yang kelima ini adalah keterlibatan stakeholder PT CPI yang menyadari pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam sistem pengendalian. Oleh karena itu, perusahaan berupa untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengetahui apa saja sih yang terlibat dalam operasional dan dampak perusahaan. Berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan memahami harapan mereka. Mendengarkan umpan balik, mengambil tindakan berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan praktik pengendalian dan keselamatan. Nah, yang keenam ini adalah sistem teknologi informasi dalam era digital, yang dimana teknik informasi ini biasa disebut juga dengan TI, yang memainkan peran penting dalam sistem pengendalian PT CPI. Sistem TI ini adalah yang mendukung dalam proses pengendalian dengan cara otomatis, proses mengotomatiskan berbagai proses untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang ketujuh, ada penilaian kinerja dan penghargaan. PT CPI menerapkan sistem penilaian kinerja yang berorientasi pada hasil untuk menilai efektivitas sistem pengendalian. Beberapa elemen dari sistem ini adalah indikator kinerja utama, KPI, mengembangkan KPI yang jelas untuk mengukur keberhasilan sistem pengendalian dan kinerja keseluruhan perusahaan. Sistem penghargaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja baik dalam hal Yang kedelapan ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pendidikan dan pelatihan karyawan adalah aspek penting dari sistem pengendalian. PT CPI berinvestasi dalam program pelatihan yang meliputi pelatihan tentang perubahan internal, pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal dan memastikan bahwa mereka memahami dan dapat mematuhi standar yang ditetapkan. Pengembangan keterampilan.
mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, terutama dalam konteks kepatuhan dan keselamatan. Yang kesembilan ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di PT CPI sangat penting untuk mendukung sistem pengendalian. Beberapa langkah yang diambil meliputi rekrutmen dan seleksi. Memilih karyawan yang memiliki kompetensi dan sikap yang sesuai dengan nilai dan kebijakan perusahaan.